Saudara, masalah minyak goreng mulai dari kelangkaan hingga harganya yang tinggi membebani masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah menduga ada mafia di balik semua masalah ini. Apa saja yang sudah ditemukan terkait mafia minyak goreng? Kita tanyakan kepada Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Helmi Santika. Selamat sore Pak Helmi. Oke, saya belum bisa mendengar suara Pak Helmi, tapi saya mau menyapa terlebih dahulu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Halo, Nurwan. Pak Oke, halo. halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Halo Bung Boyamin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Bapak. ke Pak Helmi terlebih dahulu. Pak Helmi, sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah. Oke, sip. Pak Helmi, Pak Mendak kemarin bilang bahwa tersangka untuk tersangka untuk mafia minyak goreng ini bakal diumumkan hari Senin. Apakah betul seperti itu? Ya, soal penetapan tersangka dan lain sebagainya kita semua serahkan kepada penyidik. Ya, tentunya informasi yang diberikan selama ini memang betul bahwa beberapa hari sebelumnya antara Pak Mendak juga sudah bertemu dengan kami, bahkan Pak Oke juga ikut sama-sama dalam mendiskusikan persoalan minyak goreng itu. Nah, semua informasi ini kan harus bisa diteliti terlebih dahulu, dicari fakta-faktanya dan lain sebagainya untuk bisa kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan itu apa sih? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Nah, kalau misalkan sudah bisa dibuat terang bahwa itu adalah pidana, tentu akan dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan itu untuk menemukan tersangkanya. Jadi kita tunggu saja kalau memang iya nanti seperti yang disampaikan Pak Mendak, ya kita serahkan semua kepada penyidik, biar penyidik yang mengumumkan. Tapi sejauh ini temuan Satgas seperti apa? Perkembangannya seperti apa sampai Pak Mendak yakin sekali bahwa hari Senin sudah akan ada pengumuman nama tersangka? Ya, kalau dari kami Satgas bahwa tadi semua informasi itu harus kita terima, kita tampung, kita olah dan lain sebagainya. Dari pelaksanaan pengawasan pemantauan selama ini, Polri sendiri atau Satgas Pangan ini sudah menemukan ada sekitar 10 temuan yang fenomenal. Di antaranya ada yang dalam tanda kutip diduga menimbun, kemudian ada yang memalsu, kemudian ada yang mengalihkan seharusnya untuk curah untuk konsumsi dialihkan ke industri. Nah, semuanya ini sedang dalam pendalaman. Ada 10 temuan. Nah, soal mafia, soal dugaan kartel yang sering dipertanyakan oleh media atau mungkin oleh masyarakat, bagi kami penyidik harus kita temukan fakta. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang kita belum temukan. Dalam arti Mbak, semua yang ada ini harus memiliki keterkaitan terlebih dahulu. Ya, begitu. Baik, Pak Oke, kalau dari Kementerian Perdagangan, apa sejauh ini temuannya sampai Pak Lutfi yakin sekali hari Senin bisa ada pengumuman nama tersangka? Ya, pada dasarnya begini, temuan kami dari hasil pengumpulan DMO sudah penuh, sudah tersalurkan. Harusnya itu pada saat kami berkunjung ke Mabes Polri, itu menyampaikan bahwa kami telah menyalurkan 500 juta liter lebih. Tetapi kenyataannya di lapangan masih mengular dan sebagainya. Antrian masih terjadi, barang langka dan sebagainya. Itu sehingga kami, sementara kalau kami melakukan temuan, batasan jangkauan dari Kementerian Perdagangan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya ya tadi, paling membekukan izin usahanya atau mencabut izin usahanya, sementara perilakunya kan belum jelas apa harus dilakukan. Karena kalau sudah diatur pencabutan bagi pelaku usaha gampang aja, tinggal membuat
perusahaan yang baru gitu. Nah. Nah, itu jangkauan kami tidak sejauh itu, sehingga kami Pak Menteri, saya menemui Pak Kapolri, kebetulan Pak Kapolri didampingi Kasatgas Pangan, Irjen Helmi, dan kita melaporkan semuanya apa yang sudah kami lakukan, data-data yang kami dapatkan kami serahkan sepenuhnya untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kalau Pak Helmi tadi bilang bahwa ini kan pasti ada proses penyidikan oleh para penyidik, tidak oleh Satgas Pangan dari Polri sendiri. Nah, kalau kemudian baru dilaporkan, lalu kemarin Pak Lutfi sudah sangat yakin bahwa hari Senin itu ada pengumuman tersangka, apa dasarnya? Ya, sebetulnya itu informasi-informasi pada dasarnya adalah untuk melakukan pengungkapan, dan sudah ada temuan dilaporkan. Jadi mungkin, tapi kan hasil penyelidikannya belum jelas, tapi kami yakin atas profesionalisme Pak Mabes Polri bisa segera menemukan dari bukti-bukti awal yang kami serahkan. Bung Boyamin, saya minta tanggapan Anda dulu dong soal pernyataan yang hari Senin katanya mau ada tersangka. Saya kan pelapornya itu di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI dari sisi perbuatan melawan hukum, tindak pidana ekonomi, yang mana tindak pidana ekonomi itu kalau zaman Orde Lama ada undang-undangnya, tapi sekarang sudah diserap ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, prosesnya mungkin kalau di Kejaksaan Agung masih agak lama, karena baru minggu depan ini meminta keterangan atau klarifikasi. Kalau di Kejaksaan Tinggi memang sudah terbit surat perintah penyelidikan, dan kemarin misalnya sudah membongkar satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang dokumennya tertulis sayuran, tapi kemudian setelah dibuka berisi minyak goreng kemasan. Nah, itu pun mungkin baru penyidikan baru dimulai minggu depan, dan kira-kira penetapan tersangka kalau cepat ya minggu depannya lagi gitu. Jadi saya tidak tahu ini Pak Lutfi ini yang mana yang penetapan tersangka. Mungkin di Bareskrim, yang di kepolisian. Nah, kalau itu sebenarnya teman-teman kepolisian sudah punya pengalaman kalau model begini, misalnya dulu beras yang biasa dikemas premium itu diproses dan tindak pidana dan ada tersangkanya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada repack gitu dari curah terus kemudian dikemas, itu kan paling tidak undang-undang perlindungan konsumen masuklah di situ. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu ini gampang. Terus kemudian tadi 3 hal yang disebutkan Pak Ogo misalnya, yang selain repack misalnya, terus kemudian untuk masyarakat tapi untuk industri misalnya. Ini kan perdagangan, ada tindak pidananya di sana gitu. Sebenarnya kalau ini masih tataran 3 hal ini menurut saya seperti yang di Kejaksaan Tinggi DKI itu istilahnya liga kecil. Nah, saya berharap di Kejaksaan Agung nanti bisa menyentuh liga besar, yaitu terkait dengan DPO. Gitu. Jadi ini yang paling saya berharap betul sebenarnya nanti bisa. Karena apapun minyak goreng langka ini kan terutama ini adalah dari kebun sawit dan kemudian jadi DPO. Nah, ini yang kemudian produsen minyak goreng menjadi langka, termasuk PTPN pun tidak bisa mengolah jadi minyak goreng karena tidak ada suplai. Nah, ini yang saya berharap liga besarnya nanti terungkap itu. Itu dia, karena Anda sudah menyinggung liga kecil dan liga besar pun dilaporkan ke kejaksaan sejauh ini terkait dengan mafia minyak goreng. Apa sih temuan Maki? Ya, justru itu. Saya gembira ketika kemudian saya istilahnya dugaan penyalahgunaan kuota ekspor CPO, dan kemudian ada dugaan kartel, dan juga kemudian tadi yang dikatakan liga kecil itu di pelabuhan itu ngomongnya itu sayuran tapi isinya ternyata minyak goreng. Ini berarti kan ada rangkaian suatu proses perbuatan orang-orang yang dugaannya bersekongkol. Nah, kemudian Pak Menteri ini kemudian mengatakan mafia. Ya, ini saya catat dan saya akan kejar nanti untuk dibuktikan oleh Pak Menteri untuk proses ini. Dan saya berharap betul ini nanti kalau nanti diminta keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung, membuka data seluas-luasnya, siapa sih produsen, siapa sih kebun sawit, dan kemudian rangkaian dari perdagangan itu kan sebenarnya PNBP misalnya begitu. Dan nanti juga kita kawal juga misalnya bagaimana misalnya tadi yang minyak goreng sayuran itu kan tertinggal 1 kontainer itu. Jadi ada 23 kontainer yang sudah lolos itu. Nah, ini apakah dia cukai memang betul-betul ditipu atau bagaimana, kan nanti kita dalami semua itu. Bung Boyamin, tapi kalau dilihat dari cara Kementerian Perdagangan selama ini menghadapi permasalahan kelangkaan minyak goreng dan serangkaian pernyataan-pernyataan Pak Mendak, Anda yakin nggak Kemendak di bawah Pak Lutfi ini mampu
sampai pada titik di mana bisa mencapai liga-liga besar ini? Ya agak pesimis sih sebenarnya kalau mohon maaf ini terus terang aja masih pesimis karena nampak kemarin di depan DPR seperti dua kalimat yang kontradiktif, tidak mengalah sama mafia, tapi kemudian satu sisi menyerah, HET dicabut. Oke. Karena ini seperti sesuatu yang putus asa begitu. Jadi dan kemudian prosesnya menjadi kalimat antara narasi tidak akan menyerah, tapi tindakannya kemudian mencabut HET. Oke. Dan kemudian Itu beda. juga tidak ada gerakan yang lebih masif lagi, lebih banyak mengeluhnya menurut saya, dan seperti Pak Lutfi itu jadi pengamat di depan DPR itu menurut Baik. penilaian saya loh ya. Pak Oka, silakan tanggapan Anda. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Kami tidak pernah menyerah. Buktinya kami dengan indikasi-indikasi yang disampaikan ke Pak Jenderal, ke Mabes Polri pada saat itu adalah ada indikasi-indikasi di mana titik-titik rawannya kami sampaikan. Karena satu, ada oversupply di satu tempat di mana titiknya mungkin kritis, dan hal itu kami sampaikan semua. Datanya ada, berapa supply yang ada, misalnya ada di kemarin yang disampaikan itu adalah di Sumatera Utara. Jumlahnya sangat berlebihan. Sehingga diukur dari jumlah penduduk, harusnya tiap penduduk dapat 10 liter. Tapi kenyataannya di lapangan kok nggak ada. Oke. Gitu kan. Itu adalah bentuk ininya. Tetapi yang tadi disampaikan Pak Boyamin, masalah menyerah, bukan menyerah. Ini adalah satu bentuk perhatian dari pemerintah di mana ada diskrepensi harga yang terlalu tinggi sehingga kebijakannya itu harus ada lapisan yang berbeda. Karena pada tahap awal kami melakukan kebijakan seperti ini dengan mekanisme subsidi. Dan pada saat itu belum diperhatikan ada kejadian lainnya. Ada kondisi yang unpredictable gitu kan. Contoh yang disampaikan Pak Menteri adalah perang invasi Rusia ke Ukraina. Ini menambah parah gitu kan. Menambah parah sehingga harga menjadi diskrepensinya tinggi. Dan untuk itu kita harus mengambil kebijakan lain daripada hal tersebut. Baik. Jadi berbeda antara bukan menyerah bukan karena melepas harga eceran tertingginya, tapi ini kondisi tertentu. Dan kami tidak menyerah karena tadi kami membuat lagi kebijakan-kebijakan lagi yang lebih keras. Di antaranya adalah melakukan pungutan ekspor yang lebih tinggi lagi. Sehingga ada pengorbanan lagi dari perusahaan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Ya. Pak Oka, saya paham bahwa ada situasi-situasi unpredictable yang memengaruhi harga minyak goreng tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia begitu. Tetapi kemarin Pak Menteri dengan kalimatnya sendiri menyatakan permohonan maaf karena tidak bisa mengontrol spekulan minyak goreng. Nah, ini kalau kemudian Pak Menteri Perdagangan saja mengakui tidak bisa mengontrol spekulan minyak goreng, kepada siapa? Kepada siapa masyarakat harus berharap? Begini, daya jangkau kami Kementerian Perdagangan adalah sebatas tadi, seperti di peraturan Kementerian Perdagangannya, sanksinya itu hanya membekukan izin atau mencabut izin. Apakah itu sudah dilakukan? Kan ini belum terbukti. Tapi spekulannya sudah ada kan Pak, sesuai pernyataan Pak Lutfi? Ya, tadi spekulan itu harus dibuktikan dengan secara nyata. Nah, indikasinya sudah jelas. Oke. Pasokan banyak, kok langka, gitu kan? Dan pasokan itu memang pasokan dikhususkan untuk konsumen dan industri mikro dan kecil. Baik. Tetapi kok mengular, kok terjadi antrian, terjadi kelangkaan. Padahal dalam perhitungan kami dari data indikasi awal, terjadi banjir, harusnya sudah becek tuh di sana. Tapi kenyataannya kan kering gitu. Saya beralih ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau kemudian dari Satgas Pangan ini apa yang sudah terobosan, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah penyelidikan apa yang sudah dilakukan sehingga tidak hanya menunggu laporan dari Kementerian Perdagangan maupun dari masyarakat, Pak Helmi? Oke, dari Satgas Pangan sudah jelas bahwa yang pertama bahwa Kapolri sendiri sudah memberikan instruksi kepada seluruh Kasatwil, Kapolda untuk melakukan 1
satu, mengawal supaya ketersediaan, distribusi, dan harga pangan, bukan hanya minyak goreng itu bisa berjalan aman, dan lancar, khususnya menjelang bulan puasa dan Lebaran. Nah, kemudian yang berkaitan dengan dugaan apakah atau faktor-faktor penyebabnya, kita atau kami juga pun sudah melakukan analisis di mana peluang-peluangnya apa aja sih? Peluangnya adalah kemungkinan dibawa keluar. Peluangnya adalah kemungkinan ditahan dalam arti dalam tanda kutip menimbun ya. Kemudian perbuatan lain tadi ada yang dicampur dan lain sebagainya dengan motif ingin mendapatkan keuntungan. Nah, dari semuanya ini ini kegiatan yang kami lakukan sendiri. Nah, sudah ada tadi sudah saya katakan ada 10 temuan, bahkan yang sudah naik ke dalam penyidikan itu ada 10 dan 14 kurang lebih ya. Penyidikan di beberapa daerah, ada di Banten, ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Baik itu perorangan maupun badan usaha sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perdagangan. Kalau perorangan itu pasal 106, kalau badan usaha atau pelaku usaha itu pasal 107. Baik, kita menantikan perkembangan soal itu Pak Helmi. Tapi Bung Boyamin, saya hanya punya waktu 1 menit terakhir untuk Anda, Bung Boyamin. Anda sempat menyebut mafia ini bekerja dengan pejabat. Siapa yang Anda maksudkan? Ya, ini tadi misalnya paling kecil oknum itu bicara soal penjualan ke luar negeri. Misalnya tadi dikamuflase dengan sayuran. Masa kemudian tiba-tiba ada orang ekspor sayuran yang sebelumnya tidak ada. Gitu. Nah, ini aja kan mestinya curiga, dibuka dong, gitu loh, kontainernya. Dan kemudian ke Hong Kong 3 hari beruntuk kapal. Apa enggak busuk? Bagaimana pengemasannya? Apa ada pabrik pengemasan? Jadi menurut Anda pejabat mana ini yang terlibat? Ya, saya tidak bisa nyebut. Oknumnya bisa sampai manapun. Dan misalnya kan seperti perencanaan pemerintahan itu kan biasanya jelas. Mitigasi dan kemudian antisipasi. Tiba-tiba ini jebol. Ini kan, apakah Kementerian Perdagangan juga sudah bekerja maksimal? Kita lihat nanti apa prosesnya sebenarnya punya kewenangan tapi tidak digunakan kewenangan sebagai delik omisi. Bisa kita lihat di situ nanti. Apakah proses-proses inilah yang kemudian Kejaksaan Agung karena perbuatan melawan hukum dari sisi korupsinya nanti bisa dilihat. Dan saya tetap menghargai tindakan teman-teman kepolisian. Saya paham sudah menggeledah dan segala macam penimbunan-penimbunan, dan kemarin Kapolri juga memastikan ada produsen segala macam ini. Tapi kan ini kasihan. Jadi penegak hukum yang bekerja, mestinya eksekutif yang bekerja gitu loh. Jadi mengantisipasi sehingga tidak terjadi seperti ini. Makasih itu saja. Bung Boyamin, mohon maaf tapi saya kehabisan waktu. Tapi terima kasih atas waktu Anda Pak Oke. Terima kasih Bung Boyamin dan juga Pak Helmi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kami nanti